Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Materi yang pertama adalah bahasa Indonesia tentang membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat akhir dari uraian sebelumnya. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci kalimat penjelas menggunakan kalimatnya sendiri. Cara membuat kesimpulan yang pertama, membaca teks dengan seksama. Kedua, mencatat pokok-pokok pikiran dalam teks. Ketiga, menyimpulkan isi bacaan. Berikut adalah contoh dari teks yang disajikan. Silakan dibaca. Sudah dibaca semuanya ya? Mari kita lanjut pada pembahasannya. Kita mulai dari ide pokoknya terlebih dahulu. Ide pokok dari teks yang sudah kalian baca adalah bacaan yang baik untuk anak-anak. Berikutnya adalah kalimat utama. Kita cek kalimat utamanya adalah bacaan yang baik untuk anak-anak adalah bacaan yang berisi contoh-contoh atau teladan yang baik untuk anak. Yang terakhir baru kita tarik dari kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah bacaan yang baik untuk anak-anak sebaiknya menampilkan tokoh kartun atau hewan. Materi kedua, yaitu IPS. Kegiatan ekonomi negara ASEAN. Pertama, kita mulai dari Indonesia. Negara Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya bahan tambang maupun kelautan. Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor timah, tembaga, besi, minyak mentah, gas alam, nikel, ikan tuna, udang, teh, kopi, kelapa sawit, dan tembaga. Negara berikutnya adalah Singapura. Singapura tidak melakukan kegiatan pertambangan dan pertanian karena sempitnya wilayah yang dimiliki. Negara ini memiliki pendapatan per kapita paling tinggi. Singapura merupakan negara maju di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Singapura mengekspor mesin, alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Malaysia. Malaysia ini penduduknya mayoritas sebagai petani. Hasil utamanya adalah kelapa sawit, kelapa, sayuran, padi, tebu, kakao, dan karet. Nah, karet merupakan komoditas ekspor andalan dari Malaysia ya. Nah, penduduk Malaysia juga melakukan kegiatan industri, pertambangan, dan kehutanan. Malaysia ini merupakan salah satu negara pengekspor timah terbesar di dunia. Negara berikutnya adalah Brunei Darussalam. Negara ini merupakan negara berpendapatan per kapita tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Wilayahnya kecil, tapi negara ini kaya akan sumber daya pertambangan berupa minyak bumi dan juga gas alam. Negara berikutnya adalah Filipina. Untuk kegiatan ekonomi dari negara ini ditunjang oleh sektor pertanian, pertambangan, dan juga industri. Komoditas ekspornya adalah gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembakau. Filipina dikenal sebagai negara penghasil kopra dan serat abakat terbesar di dunia. Negara berikutnya adalah Vietnam. Penduduknya mayoritas sebagai petani dengan hasil utamanya adalah padi. Ada juga kegiatan perkebunan, industri, dan pertambangan. Kegiatan industri menghasilkan tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Kegiatan pertambangan menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng.
Hasil hutannya berupa bambu, kayu manis, dan kina. Next adalah negara Laos. Negara ini juga mengandalkan kegiatan dari sektor pertanian. Tak heran hasil utamanya berupa padi, kopi, kapas, jagung, dan tembakau. Sumber daya tambang di Laos sangat sedikit sehingga tidak dapat diandalkan. Oke, berikutnya negara apa? Kamboja. Negara Kamboja berada di lembah sungai Mekong yang sangat subur. Masyarakatnya memanfaatkan untuk bertani. Hasil utamanya adalah padi dan jagung. Kamboja merupakan salah satu negara pengekspor padi terbesar di Asia Tenggara. Next adalah Thailand. Negara ini merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Kegiatan ekonomi utamanya adalah bertani. Tak heran kalau negara ini dijuluki sebagai lumbung padi di Asia. Penduduk Thailand juga melakukan kegiatan seperti pertambangan, perikanan, industri, dan kehutanan. Thailand merupakan salah satu negara pengekspor timah yang penting. Kegiatan ekonomi negara ASEAN yang berikutnya adalah negara Myanmar. Kegiatan ekonomi bertumpu pada pertanian karena berpusat di lembah sungai Irrawaddy dan Salween dengan hasil utamanya berupa padi. Myanmar dikenal dengan hasil ukiran kayu dan gadingnya yang sangat bagus, permintaan sutra dan batu permata yang dibuat dengan tangan. Dari sektor perkebunan, Myanmar menjadi negara pengekspor kayu jati yang penting bagi dunia. Nah, materi yang ketiga adalah SBDP. Patung Nusantara. Seni patung mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Pada awalnya, seni patung bersifat magis dan digunakan dalam kegiatan yang berbau ritual. Kalau sekarang, patung berfungsi sebagai hiasan. Seni patung dikenal luas di seluruh masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia ya. Banyaknya patung dengan motif pahatan yang berbeda memberikan ciri tersendiri dari setiap daerahnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah patung kuda yang menjadi simbol dari daerah mana? Ayo, dari daerah Kuningan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Gambar berikutnya adalah patung buah mangga. Patung ini merupakan ciri khas dari Kabupaten Indramayu yang ada di Provinsi Jawa Barat juga. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.